semua, kembali lagi sama Catherine di Finlandia dan aku. Hari ini kita ngobrol pas di depan pantai, pas bersalju pula. Jadi, apa yang harus kulakukan hari ini? Nggak ngerti. Tapi ini keren banget. Maksudnya, buat orang Finland sih biasa, tapi buatku keren dan aku akan bertindak senorak mungkin. Yeay! Kenapa? Karena mungkin habis ini vaksin udah datang di Finland, jadi pemerintah memperkirakan agar untuk bisa memvaksin seluruh masyarakat Finland itu masih butuh setahun. Jadi habis itu aku akan berangkat balik ke tempat kerjaanku lagi. Jadi aku akan memaksimalkan kenoraanku. Gak peduli ya. Speaking of norak, banyak yang ngomong cara mau bilang sebenarnya kalau aku itu medok, dan itu ya bagus. Maksudku buat kalian memang agak memalukan, buat beberapa orang sih dari kalian. Tapi buatku itu membanggakan. Begitu aku bisa ngomong yang ala-ala so keren and so tepat dan cepat. Dan so nggak ada ojek. Bukan maksud menghina ya. Tapi ngerti nggak kasus tentang seseorang yang berkulit putih dan pura-pura dia berasal dari Spanyol. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jadi ada seorang yang bukan orang Asia, bukan dari Spanyol, cuman pernah beberapa kali berwisata ke negara Spanyol. Itu begitu beberapa tahun kemudian dia tuh ngaku-ngaku kalau dia itu aku loh orang Spanyol. Dan apesnya apa beruntungnya ya? Apesnya dia beruntungnya dia tuh kemudian terus jadi terkenal, terus sengaja yang ini namanya cucumber ya. Nggak, seakan-akan dia itu kayak kita yang asli, bukan dari negara-negara barat gitu loh, ngerti nggak sih? Dan pura-pura bahwasanya dia itu nggak bisa ngomong ketimun, nggak ngerti bahasa Inggrisnya ketimun itu adalah cucumber. Jadi satu pengalaman ya, suatu wawasan gitu loh buat kita yang asli Indonesia, lahir di Indonesia, dan kemudian kok merasa nggak mau dibilang Indonesia dan nggak mau dibilang medok, entah itu kayak aku Jawa medok, entah Betawi medok, entah Sunda medok, entah Papuanya medok, nggak masalah gitu loh, karena itu adalah kekayaan, bener-bener kekayaan gitu loh. Kita ini sangat spesial, saking spesialnya sampai ada orang-orang yang istilahnya berharap gitu mereka adalah kita gitu loh. Jadi ini aku berkali-kali sebelum si kasus ini pun mencuat dan rame dan dikomentarin banyak artis Amerika gitu loh, dan banyak artis-artis yang istilahnya pokoknya lama-lama jadi terbuka gitu loh bahwasanya ternyata orang ini begini, padahal dia mempromosikan hidup sehat, mempromosikan yoga kayak gitu-gitu loh, Rek. Ngerti nggak sih? Jadi itu tuh kayak kebohongan dia itu semakin seakan-akan membuat keberadaan dia itu semakin valid gitu loh, karena aku kan bukan orang asli Amerika, jadi aku tuh keren, jadi aku tuh hip, jadi aku tuh macem-macem lah ya yang sekarang ini. Aduh, seakan-akan kalau kamu bukan Kaukasia itu keren gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi sekali lagi aku nggak malu, memang sudah Pak nggak pernah malu. Kalau medok itu ya medok, Rek. Bahkan ada banyak orang yang memang
apa namanya ya, menjual kemedokannya itu gitu loh. Walaupun dia sebenarnya bukan orang asli berdarah Indonesia. Jadi kalau aku bilang ke kalian itu berkali-kali komentarnya mesti sama. Cara ngomongmu lucu. Wah, kok masih medok? Loh, Rek, kalau kamu nggak medok, tak bilangi ya. Kalau kamu nggak medok, belajar pertama ya, selain memang itu aku bangga, Rek. Aku memang orang Jawa. Kedua, kalau kamu menurutku loh ya, menurut pengalaman pribadi, karena kakak aku tuh kan di rumah memang guru bahasa Inggris. Nah, kalau kamu medok, kamu ngerti dan memahami bahwa kamu itu medok. Nanti kalau kamu belajar bahasa baru, kamu seakan-akan ada sesuatu yang klik gitu di kepala. Oh, ternyata ini loh yang bener-bener enggak medok. Terus cara aku ngomong seperti itu, seperti X itu yang medok, sementara ngomong seperti Y itu yang enggak medok. Ngerti nggak sih? Jadi secara otomatis seseorang tuh memahami bahwa dia itu bisa membedakan mana kemampuan bahasa yang begini, kemampuan bahasa yang begitu, itu langsung seakan-akan ada yang klik gitu. Pernah kan baca bahwasanya orang itu kalau udah ngomong bahasa lain, dia itu kayak kepribadiannya itu berubah. Nah, jadi kita itu harus bisa memahami bahwa medok itu penting dan harus. Ada juga seorang temen yang memang dia itu udah banyak bahasa, nggak terasa udah bisa, dan dia nggak pamer gitu. Tapi dia tuh sanggup ngobrol sama orang yang misalnya karena dia bahasanya dia adalah bahasa-bahasa logat Indonesia gitu. Ada yang kalau nggak salah ada yang Medan gitu. Terus satunya ada yang kayak rada-rada Sulawesi gitu kan. Dia begitu ngobrol sama orang-orang tersebut langsung berubah jadi tiba-tiba langsung medok Medan, dan tiba-tiba kemudian kalau ketemu sahabat kita yang dari Sulawesi udah langsung medok sangat Sulawesi gitu loh. Ngerti? Jadi malah kalau aku bilang kalau kamu memang punya kecenderungan berbahasa yang medok, itu kembangkanlah gitu loh. Justru semakin di omongin terus, ngerti nggak sih? Jadi karena dengan begitu lama-lama secara otomatis kamu akan ngobrol banyak bahasa, dan itu sangat bagus. Itu beneran itu adalah wealth, itu adalah kekayaan. Kita nggak bisa mungkin, aduh kamu punya banyak yacht atau punya banyak rumah di semua negara-negara keren dan mahal. Tetapi kalau kamu bisa berbahasa, itu adalah sesuatu yang nggak bisa diambil dari kamu. Kalau ya sama rumah kan bisa dijual, bisa ada tiba-tiba kayak Norwegia, tiba-tiba ada landslide, longsor, nah gitu hilang kan tanahnya, nah kayak gitu-gitu bisa hilang. Tapi kalau bahasa itu kemungkinan kecil untuk bisa hilang gitu. Jadi hari ini ngomongin kekayaan bahasa ya. Oke, cukup di sini dulu. Intinya ya itu, kalau bisa bahasa dan semakin medok dalam bahasa itu, aku bilang Rek kepadamu hari ini, pertahankanlah, jagalah semedok-medoknya. Cari temen yang masih tinggal misalnya di daerah tersebut. Jadi kemedokanmu itu tetap stay gitu, tetap bertahan sampai bagus sekali gitu. Dan tetap kamu ya tetap ada di dalam posisimu yang sekarang gitu. Yes.